Stimulan. Stimulan adalah obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentan waktu yang singkat. Stimulan biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas dan berbagai jenis yang lebih hebat. Seringkali disalahgunakan menjadi obat yang ilegal atau dipakai tanpa resep dokter. Penggunaan jenis obat stimulan. Penggunaan zat stimulan dalam bentuk obat dengan dosis tertentu dapat memberi manfaat untuk mengatasi kondisi medis, peningkatan kinerja, dan tujuan relaksasi. Penggunaan obat golongan stimulan ini adalah membuat seseorang merasa lebih terjaga, fokus, waspada, percaya diri, dan energik. Pada dosis sedang, jenis obat ini mampu menciptakan perasaan gembira dan euforia, meningkatkan kemampuan fisik dan mental, mengurangi perasaan lelah akibat kerja. Obat jenis stimulan juga digunakan untuk mengatasi berbagai jenis medis, seperti yang pertama ADHD, kedua narkolepsi, dan ketiga asma, keempat obesitas, kelima hidung tersumbat, keenam sinus, ketujuh akibat anestesi. Cara kerja obat stimulan. Stimulan bekerja dengan merangsang sistem saraf pusat atau SSP, sehingga mempercepat perjalanan pesan antara otak dan tubuh. Zat stimulan mampu meningkatkan bahan kimia tertentu di dalam otak, seperti dopamin dan norepinefrin. Itu sebabnya obat golongan ini dapat meningkatkan aktivitas otak dan menciptakan respon terhadap aktivitas yang menyenangkan. Setiap jenis obat stimulan memiliki cara kerjanya masing-masing untuk meningkatkan aktivitas saraf pusat. Jenis dan contoh obat stimulan antara lain. Yang pertama, amfetamin. Obat ini obat stimulan yang mampu meningkatkan energi, euforia, libido, dan kognisi. Dan kedua, metamfetamin. Obat stimulan sistem saraf pusat yang berkontribusi pada kontrol impuls dan hiperaktif. Jenis obat ini diresepkan untuk mengatasi ADHD. Dan yang ketiga, methylphenidate. Obat stimulan yang menyebabkan peningkatan kadar dopamin dan norepinefrin. Dan yang keempat, armodafinil. Obat stimulan yang mampu meningkatkan kewaspadaan, mengobati kantuk berlebih dan yang disebabkan oleh gangguan tidur. Kelima, kokain. Obat stimulan yang menyebabkan peningkatan kadar dopamin. Dan yang keenam, nikotin. Bahan utama berbagai produk tembakau, akan tetapi obat berbahan nikotin juga dijadikan produk medis untuk membantu berhenti merokok. Keenam, varenicline. Obat yang digunakan untuk memodifikasi perilaku yang membantu merokok. Tidak hanya tersedia dalam bentuk obat, zat stimulan alami juga terkandung dalam makanan dan minuman, seperti teobromin atau coklat, kafein, kopi, teh, cola, dan teofilin atau teh. Efek samping penyalahgunaan zat stimulan. Penggunaan stimulan dalam dosis yang berlebihan dapat menyebabkan overstimulasi. Hal ini dapat mengakibatkan penggunaannya mengalami gejala berikut ini: cemas, panik, kejang, peningkatan tekanan darah, sakit kepala, peningkatan suhu tubuh, mual,
kram perut, kurang nafsu makan, penurunan berat badan, gangguan tidur, tindakan penyerangan atau agresi. Selain itu, dalam penggunaan jangka panjang obat stimulan dapat meningkatkan risiko stroke dan infark miokard serta efek kardiovaskular lainnya. Mengingat obat ini mampu merangsang psikomotorik, penyalahgunaan zat stimulan juga kerap terjadi. Zat stimulan yang disalahgunakan biasanya digunakan dengan cara dihirup, dihisap, atau disuntikkan, dan tergolong obatan terlarang atau narkotika. Stimulan menaikkan kegiatan sistem saraf simpatik, sistem saraf pusat, atau kedua-duanya sekaligus. Beberapa stimulan menghasilkan sensasi kegirangan yang berlebihan, khususnya jenis-jenis yang memberikan pengaruh terhadap CNS atau sistem saraf pusat. Stimulan dipakai di dalam terapi untuk menaikkan atau memelihara kewaspadaan, untuk menjadi penawar rasa lelah di dalam situasi yang menyulitkan. Misalnya saat otot-otot bekerja. Untuk menjadi penawar keadaan tidak normal yang mengurangi kewaspadaan atau kesadaran, seperti di dalam narkolepsi. Untuk menurunkan bobot tubuh atau fentermin, juga untuk memperbaiki kemampuan konsentrasi bagi orang-orang yang didiagnosa sulit memusatkan perhatian, terutama ADHD. Dalam peristiwa yang jarang terjadi, stimulan juga dipakai untuk merawat orang yang mengalami depresi. Stimulan kadang-kadang dipakai untuk memompa ketahanan dan produktivitas, juga untuk menahan nafsu makan. Euforida yang dihasilkan oleh beberapa stimulan mengarah kepada penggunaan rekreasionalnya. Meskipun hal ini tidaklah legal di dalam sebagian besar sistem hukum. Kafein ditemui di dalam minuman seperti kopi dan minuman ringan, seperti halnya nikotin yang dijumpai pada tembakau, adalah salah satu di antara stimulan yang paling biasa dipakai di dunia. Contoh lain dari stimulan yang dikenal adalah efedrin, amfetamin, kokain, metilfenidat, MDMA, dan modafinil. Salah satu stimulan yang sangat terkenal adalah amfetamin. Amfetamin adalah salah satu jenis stimulan yang sering digunakan untuk mengatasi attention deficit hyperactive disorder dan gangguan tidur narkolepsi. Stimulan ini memang terkadang dijual secara ilegal, padahal penggunaan obat ini memerlukan resep dokter. Stimulan ini juga kerap menyebabkan kecanduan yang bisa menimbulkan gejala penarikan ketika pasien mencoba untuk berhenti menggunakannya. Lalu, apa yang membuat seseorang bisa kecanduan amfetamin? Penggunaan amfetamin terlalu sering dan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan ketergantungan. Obat ini seringkali menyebabkan kecanduan jika tidak digunakan tanpa pengawasan dokter. Seringkali berisiko tinggi. Kecanduan amfetamin juga berada dalam kondisi berikut.
Ciri-cirinya adalah yang pertama, memiliki akses mudah untuk mendapatkan afentamin. 2. Mengalami depresi, gangguan bipolar, gangguan kecemasan, atau skizofrenia. 3. Memiliki hidup yang penuh tekanan. Gejala kecanduan afentamin. Orang yang telah kecanduan afentamin biasanya mengalami gejala berikut. Yang pertama, tidak mampu menyelesaikan atau melakukan tugas. Yang kedua, tidak nafsu makan dan mengalami penurunan berat badan drastis. Ketiga, memiliki masalah gigi yang parah. Keempat, sulit untuk berhenti menggunakan afentamin. Mengalami gejala penarikan jika tidak menggunakan afentamin. 6. Memiliki episode kekerasan dan gangguan mood. 7. Mengalami kecemasan, insomnia atau paranoia. 8. Merasa bingung. 9. Mengalami halusinasi visual atau pendengaran. Dan terakhir, mengalami delusi, seperti sensasi bahwa ada sesuatu yang merangsek di bawah kulit. Cara mengatasi kecanduan afentamin. Mereka mengalami kecanduan afentamin biasanya memerlukan penanganan seperti yang pertama, rehabilitasi. Orang yang mengalami kecanduan obat-obatan biasanya memerlukan rehabilitasi agar mudah melalui gejala penarikan. Pusat rehabilitasi biasanya memiliki tim yang ahli untuk membantu pasien saat mengalami perubahan suasana hati, agresif, dan perilaku bunuh diri. Kedua adalah perilaku dengan melakukan konseling. Konseling akan membantu pasien mengidentifikasi perasaan yang terkait penggunaan afentamin dan mengembangkan mekanisme coping saat keinginan menggunakan obat muncul. Konseling juga membantu pasien untuk mengembangkan strategi menghindari penggunaan afentamin. Yang ketiga, dengan bantuan obat. Dokter juga bisa meresepkan obat untuk mengurangi gejala penarikan yang parah. Beberapa dokter juga bisa meresepkan naltrexone untuk membantu menahan keinginan untuk mengonsumsi afentamin. Dokter juga bisa meresepkan obat lain untuk membantu meringankan gejala kecemasan, depresi, dan agresi. Secara sederhana, efek cepat stimulan memang membuat tubuh bersemangat. Namun, setelah efek stimulan habis, tubuh justru akan merasa sangat kelelahan karena kurang istirahat. Selain itu, stimulan dapat merangsang jantung berdetak lebih cepat dan kuat, dan lambat laun jantung akan lebih cepat lelah sehingga terjadilah kerusakan. Selain jantung, organ lain seperti otak, hati, paru-paru, dan ginjal juga akan rusak karena efek stimulan ini. Beberapa bahaya stimulan lainnya bagi tubuh diantaranya adalah gangguan fungsi organ vital akibat penyalahgunaan obat tidak sesuai dosis, seperti gangguan jantung, otak, paru-paru, sistem saraf, dan lain-lain. Meningkatkan risiko penularan HIV dan hepatitis. Meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi, gangguan jiwa, dan meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi yang sangat akut sehingga mengakibatkan tendensi bunuh diri. Sekian penjelasan saya mengenai materi stimulan. Terima kasih.